Udah tuh, pokoknya bumi datar, bumi datar, bumi datar. It's really difficult to correct misconceptions once we accept them. Makanya nggak heran kalau ada guru yang curhat ke gua kayak tadi, muridnya make teori konspirasi buat rujukan primer. Jadi di konten Dino Punah gua kemarin, gua tuh nemu beberapa komen yang ngebantah. Tapi ngebantahnya tuh ngandelin istilah nggak logis. Sumpah gue nggak ada masalah kalau ada yang mau ngeritik atau ngomenin konten gue. Makanya kan di akhir video gue kan gue selalu ngomong kalau ada yang mau ngerevisi ke gue ada salah atau mau nanya segala macam kan bisa kan. Malah kalau ada yang gitu tuh gue seneng soalnya ke gue sendiri jadi nambah kan ilmunya kan. Tapi masalahnya banyak dari orang-orang yang ngebantah ini yang cuma modal nggak logis di otak mereka doang. Ini kan gila, disajiin hasil riset, data segala macem, dibantahnya gitu doang. Dibantahnya pakai logika di otak dia doang. Bodoh amat logikanya mau bener atau enggak, empiris atau enggak, punya dasar keilmuan atau enggak, nggak peduli mereka. Dan dari sinilah gue jadi inget ternyata orang kita tuh banyak yang nggak tahu ya, kalau selain harus berpikir logis, kita juga tuh harus berpikir empiris. Agak miris ini. Nah, kemarin pas gue share cerita ini di IG, ada tuh beberapa guru SMA yang prihatin. Mereka cerita ke gue kalau murid-muridnya tuh banyak yang ngejadiin teori-teori konspirasi sebagai rujukan primer. Lu bayangin deh, teori konspirasi dijadiin rujukan primer di sekolah. Nah ini gue ngedenger ini tuh langsung kayak, waduh, apa jangan-jangan orang kita kebanyakan konsumsi konten konspirasi ya? Apalagi ini tuh nggak sekali dua kali kejadian loh. Cukup sering gue ngeliat konten-konten edukasi tuh dibantah sama teori konspirasi. Jadi ya udahlah masalah ini sekalian gue kontenin aja nih. Belum pernah kita bahas juga kan seingat gue kan. Jadi ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa sih kita suka banget sama teori konspirasi? Kok banyak banget orang yang semudah itu percaya teori konspirasi? Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas alasan kenapa banyak orang bisa percaya sama teori konspirasi, ini enaknya kita bahas dulu deh dikit ya soal apa itu konspirasi. Biar persepsi kita sama nih. Jadi kalau kita lihat di kamus nih, di KBBI misalnya, kata konspirasi itu tuh punya arti persekongkolan. Atau lebih jelasnya, konspirasi adalah sebuah rencana rahasia yang dilakukan sama sekelompok orang, biasanya orang-orang kuat dan berkuasa, buat melakukan sesuatu yang ilegal atau jahat. Contoh nih, misalnya nih, ada sekelompok pejabat yang kong kali kong buat nge-markup dana proyek biar bisa dikorupsi. Nah itu udah bisa dikategorikan sebagai konspirasi tuh. Nah, yang jadi masalah, kata konspirasi ini itu seringkali disandingkan sama kata teori yang biasa dipakai buat ngejelasin keyakinan mereka akan adanya konspirasi. Ingat ya, di sini tuh kata kuncinya tuh keyakinan. Jadi modal yakin doang udah jadi teori tuh. Padahal kalau di dunia sains, kata teori tuh nggak bisa sembarangan dipakai loh. Suatu penjelasan baru bisa disebut teori kalau udah diuji dan diverifikasi kebenarannya berkali-kali. Jadi kalau udah jadi teori itu levelnya tuh udah tinggi banget tuh. Kayak misalnya teori relativitas Einstein atau teori evolusi Darwin. Nah itu dua itu disebut teori karena emang udah didukung sama segudang bukti, udah diuji berkali-kali dan bisa dipakai buat ngejelasin banyak fenomena. Jadi statementnya, penjelasannya, hipotesanya udah diuji berkali-kali, hasilnya konsisten, baru tuh bisa disebut sebagai teori. Nah, teori konspirasi basisnya kan cuma keyakinan kan? Kalaupun pakai bukti biasanya tuh lebih ke cocok logi. Cuma pakai bukti-bukti yang memperkuat keyakinannya aja dan mengabaikan bukti yang nggak sesuai. Jadi misalnya dari 10 bukti yang nggak cocok sama teori konspirasinya tuh ada 7. Nah itu 7 itu tuh nggak dianggap tuh, dibuang tuh. Yang diambil cuma 3 yang cocok doang. Atau ya berarti intinya teori konspirasi tuh nggak sesuai sama kaidah pengujian ilmiah lah. Jadi ya makanya gampang banget dibantahnya. Makanya sebenarnya penggunaan istilah teori konspirasi sendiri tuh kurang tepat ya. Sebenarnya istilah yang lebih cocok tuh apa ya? Ini nih. Narasi konspirasi kali ya. Cuma ya karena penggunaan istilah teori konspirasi itu udah umum banget, jadi ya udahlah tetap kita pakai nih istilah ini nih. Yang penting lu udah tahu kan cacatnya di mana kan? Ya sampai sini gua harap lu udah paham lah ya, dan persepsi kita soal apa itu konspirasi dan teori konspirasi itu udah sama nih. Nah sekarang kita masuk ke alasannya, kenapa kita cenderung suka sama narasi-narasi berbau konspirasi. Ya gue yakin banyak dari lu dan termasuk gua mungkin yang percaya sama seenggaknya satu teori konspirasi deh. Nah biasanya walaupun gua tuh nggak langsung percaya sama narasinya, nggak langsung percaya sama teori konspirasinya, tapi kadang suka ada tuh di kepala gua tuh kayak yang tadi gua tonton kayaknya beneran deh, bukan asal teori doang deh. Duh, gua pengen kenyataannya bener kayak gitu deh.
Nah itu perasaan kayak gitu tuh kalau kita nggak tahan-tahan bisa jadi beneran percaya loh kita loh. Bisa jadi kebenaran absolut di kepala kita. Bahaya juga ya. Dan kenapa kita bisa jadi percaya gini? Ini ada beberapa alasannya nih. Alasan pertama, karena otak kita tuh terlalu canggih, khususnya dalam hal nemuin pola-pola di alam. Jadi kalau menurut Michael Shermer, penulis buku The Believing Brain dan kepala redaktur majalah Skeptik, dia bilang, kemampuan atau kecenderungan otak dalam nentuin pola-pola di alam tuh disebutnya tuh patternicity. Jadi memang otak kita tuh secara alami tuh bakal nyoba ngubung-ngubungin titik-titik informasi yang sebenarnya nggak nyambung, nggak ada kaitannya sama sekali, biar jadi sebuah cerita yang masuk akal. Dan ini juga alasan kenapa orang zaman dulu tuh bisa ngelihat pola rasi bintang, ya soalnya nyambung-nyambungin titik kan. Otaknya emang ada kecenderungan ke sana. Atau kalau lu ngelihat tiba-tiba ada awan kok bentuknya kayak orang ya. Nah itu juga tuh masuknya tuh patternicity tuh. It makes total sense that we want to find patterns in our environment. The abnormal part is I see random patterns as meaningful. Nah, masih menurut Michael Shermer, waktu otak kita ngelihat pola-pola di alam, itu ada kemungkinan terjadi dua kesalahan. Ada dua kemungkinan error. Error yang pertama tuh namanya tuh false positive. Waktu otak kita percaya kalau ada pola di alam, padahal sebenarnya nggak ada. Dan error yang kedua namanya false negative. Waktu otak kita nggak percaya ada pola di alam, padahal sebenarnya ada polanya. Atau ini biar kebayang, kita pakai contoh deh ya. Bayangin misalnya lu lagi jalan di hutan nih, terus lu ngelihat ada semak goyang-goyang. Nah di situ otak lu tuh langsung, wah, semaknya goyang-goyang. Pasti ada macan nih di semak-semak nih. Kenyataannya nggak ada. Nah itu false positif tuh. Tapi kalau di momen itu otak lu mikirnya, lo, semaknya goyang-goyang. Ah, paling angin doang, nggak mungkin macan dong. Ternyata beneran ada macan. Nah, itu false negatif tuh. Tahu ya bedanya ya, jadi ya. Nah, sekarang bayangin kita manusia modern zaman dulu. Kita Homo sapiens sapiens yang awal banget, yang sekitar 300.000 tahun yang lalu. Nah, itu kita kalau ngelihat semak-semak goyang, kira-kira lebih mending ngalamin false positif apa false negatif? Nah, ini kalau secara logis, jelas lebih aman kalau kita lebih percaya false positif kan? Iya dong, kita lebih aman mengasumsikan ada macan di balik semak-semak, padahal macannya nggak ada kan? Dibanding ngasumsiin nggak ada macan, tapi ternyata ada. Nah, sekarang bayangin, apa yang terjadi sama manusia purba yang terjebak false negatif? Kemungkinan besar dia nggak bakal bisa bertahan hidup dong. Ya iyalah, semak-semak goyang, oh bukan macan, taunya macan, mati aja. Nah, karena false positif ini ngarahin ke pilihan yang lebih aman dibanding false negatif, akhirnya seiring berjalannya waktu, otak manusia tuh jadi punya kecenderungan buat mikirin adanya pola. Walaupun sebenarnya mungkin polanya nggak ada. Karena ya tadi, false positif tuh lebih aman dibanding false negatif. Mending mikirin pola padahal polanya nggak ada, daripada nggak mikirin pola ternyata polanya ada. Mending curiga ada macan padahal nggak ada, daripada mikirnya nggak ada macan taunya ada. Nah, yang jadi masalah, kadang otak kita tuh kerjanya tuh terlalu semangat buat nyari pola. Dikasih dua kejadian acak, langsung disambung-sambungin tuh. Seakan-akan dua kejadian ini ada hubungannya. Padahal nggak ada sama sekali. Kayak misalnya ini nih contoh nih. Abis ada peluncuran teknologi 5G, kok tiba-tiba ada pandemi ya? Wah, jangan-jangan sinyal 5G ini nih yang bikin pandemi nih. Ini penyakitnya nyebarnya lewat tower-tower 5G nih. Vaksinnya pasti diisi chip nih buat kontrol kita nih. Konspirasi elit global nih pasti nih. Rame kan ya dulu tuh yang gitu-gitu ya. Padahal dua hal tadi, jaringan 5G sama pandemi COVID itu nggak ada hubungannya sama sekali. Terus alasan kedua yang bikin kita gampang percaya sama teori konspirasi adalah karena kita tuh butuh rasa tenang. Ya, kayak yang kita semua tahu, dunia tuh kan isinya kan masalah ya. Mulai dari yang nggak bisa dikontrol, kayak pandemi dan bencana alam, sampai kelakuan pejabat. Nah, itu masalah semua tuh. Nah, hal-hal kayak gini tuh sadar atau tidak kita sadari, itu ternyata ngebikin kita cemas loh, ngebikin kita ngerasa nggak aman. Dan disinilah teori konspirasi hadir sebagai obat buat rasa cemas tadi. Maksudnya obat tuh gimana? Jadi kalau menurut Karen Douglas, profesor psikologi sosial di University of Kent, dia bilang, ada 3 motivasi atau kebutuhan psikologis utama yang ngebikin orang gampang kepincut sama narasi konspirasi. Pertama, kebutuhan buat ngerti atau motif epistemi.
Jadi manusia tuh pada dasarnya kita tuh nggak suka sama yang namanya ketidakpastian. Kalau ada kejadian besar yang penyebabnya kompleks, kita tuh butuh jawaban yang pasti, jelas, tapi simple. Dan karena itulah makanya sebagai orang awam, kadang-kadang kita tuh sulit tuh mencerna penjelasan dari ahli yang cenderung rumit. Atau kita ambil contoh misalnya di video Dino Punah kita yang kemarin deh. Itu teori Dino Punah karena asteroid itu kan nggak datang gitu aja kan. Risetnya kan pelan-pelan dan buktinya juga banyak. Ada bukti dari lapisan tanah yang ada Katy Boundary-nya, titik jatuh asteroid yang ada di semenanjung Yucatan. Ya banyak lah. Yang buat detailnya bisa lu tonton di video gue yang ini. Marketing. Nah, tapi saking detailnya penjelasan tentang ini, orang awam tuh jadi suka nggak tahan buat mempelajari ini. Terlalu rumit soalnya. Dan karena itulah akhirnya teori konspirasi datang buat nawarin penjelasan yang jauh lebih simpel. Nawarin ya jatuhnya kayak paket hemat lah. Gak usah percaya, Dino tuh nggak ada. Itu akal-akalan orang barat tuh buat bikin kita bodoh. Akal-akalan barat kok banyak ditemuin fosil Dino di Cina, Rusia, segala macem. Tapi ya mereka mana peduli, mereka kan malas kan mempelajari datanya kan. Pokoknya kalau ada penjelasan yang lebih simpel, yang bisa mereka ngerti, yang bagi mereka masuk akal, langsung tuh. Oh, berarti penjelasan yang ini nih yang benar nih. Akhirnya walaupun penjelasannya salah, tapi tetap itu terasa lebih memuaskan dan masuk akal daripada jawaban rumit dari para ahli. Aduh, otak kita. Nah, itu motivasi yang pertama. Terus motivasi yang kedua, karena adanya kebutuhan buat ngerasa aman dan rasa punya kendali, atau motif eksistensial. Jadi berada di posisi korban dari kejadian acak tuh kan suka ngebikin kita ngerasa lemah dan nggak berdaya kan? Kayak misalnya pas pandemi deh, itu kan acak dan nggak kekontrol tuh. Kita nggak tahu kan siapa yang bakal kena, kita nggak tahu kan besok kita bakal kena atau enggak kan? Dan itu kan nggak enak tuh rasanya tuh, was-was terus kan. Tapi kalau terus kita percaya bahwa kejadian ini adalah hasil dari rencana jahat sekelompok orang, itu kan secara psikologis kan kita jadi dapat ilusi kontrol kan. Kenapa? Karena kalau ada musuh yang jelas, berarti ada yang bisa dilawan atau ya setidaknya diwaspadai. Ada yang bisa dikambing hitamkan lah. Ada yang bisa dijadiin objek buat marah-marah. Dan ini harus kita akui emang terasa lebih baik daripada pasrah sama nasib. Jadi walaupun narasi konspirasinya serem, tapi tetap ini tuh bisa ngasih rasa aman. Walaupun rasa amannya rasa aman semu ya. Tetap rasa aman yang nggak pasti kan. Cuma minimal bisa marah-marah kan. Tahu bisa marah-marah ke siapa kan. It's a simple narrative. You've got a villain. The villain is hidden. The villain is doing all of their evil out of sight. You have the victims who are oppressed and poor and deserving of our sympathy. Terus motivasi yang ketiga, kenapa orang percaya teori konspirasi adalah karena adanya kebutuhan buat ngerasa spesial dan jadi bagian dari kelompok. Atau ini motif sosial. Nah, buat motivasi yang ini nyambung nih sama ego dan kebutuhan kita buat diterima sama orang lain. Ya, dengan percaya sama dalam tanda kutip kebenaran yang nggak semua orang tahu, seseorang kan bisa ngerasa jadi bagian dari kelompok eksklusif yang tercerahkan kan. Mereka bakal mikirnya, oh, gue tahu tentang ini, berarti gue orang terpilih nih. Orang lain cuma pion-pion yang gampang dikontrol dan dibohongin. Beda sama gue. Nah, perasaan jadi lebih pintar dan lebih spesial dari orang lain ini bisa ningkatin harga diri dan ngasih identitas sosial yang kuat. Dan akhirnya jadi kayak candu gitu, jadi ngedorong mereka buat lebih percaya dan ngungkap lebih banyak dalam tanda kutip kebenaran yang orang lain nggak tahu. Yang akhirnya ini jadi lingkaran setan nih. Jadi karena ada 3 kebutuhan tadi kan, kebutuhan buat ngerti, buat ngerasa aman, sama buat ngerasa spesial, akhirnya orang tuh cenderung gampang percaya sama teori konspirasi. Ya dong, jadi lingkaran setan dong. Abis dia ngasih tahu konspirasi yang ini kan, dia ngerasa pintar, ngerasa spesial, akhirnya nyari lagi, ngasih tahu ke orang lagi gitu terus, muter ya terus. Terus orangnya juga kalau ada yang percaya bakal gitu juga kan. Akhirnya ya udah deh, lingkaran setan deh. Pantas ya orang kalau udah percaya sama konspirasi tuh suka ngotot banget ya. Diminta data malah ngamuk, suruh nyari sendiri. Dan penyebaran teori konspirasi saat ini tuh bisa dibilang jadi makin parah karena adanya sosial media. Ya, kayak yang kita tahu, sosmed tuh kan punya algoritma yang sebisa mungkin bakal bikin kita betah kan. Dan salah satu cara kerjanya adalah ngasih saran konten, ngasih rekomendasi konten yang sekiranya bikin lu suka. Misal nih, contoh nih, lu abis nonton video bumi datar. Sekali 2 kali lu tonton, abis itu rekomendasi konten lu tuh jadi banyak topik soal bumi datar.
Nah ini buat yang bisa mikir kritis sih ya udah ya, nggak akan jadi masalah. Tapi bayangin yang nikmatin itu tuh orang awam. Bener-bener dia baru tahu soal bumi datar dan dia nggak tahu cara algoritma sosmed bekerja. Yang dia tahu sosmed tuh isinya bumi datar lagi, bumi datar lagi, bumi datar pokoknya semua. Nah dari situ nantinya bakal terjadi echo chamber effect, atau simpelnya kita tuh bakal terjebak di dunia semu yang seakan-akan itu tuh realita. Padahal enggak, padahal itu cuma gema dari apa yang kita suka. Nah, karena pada akhirnya rekomendasi konten kita tuh cuma muter di apa yang kita suka doang, jadinya kita yang terjebak di dalamnya nggak akan sadar sama dunia lain yang ada di luar gema tadi. Dan kita bakal nganggap ruang gema itu sebagai realita dan kebenaran mutlak. Padahal kenyataannya nggak kayak gitu. Udah tuh, pokoknya Bumi datar, bumi datar, bumi datar. nah, di titik ini otak kita mulai tuh ngalamin yang namanya bias konfirmasi. Kecenderungan alami kita buat nyari, ngenotis, dan lebih percaya sama informasi yang ngedukung keyakinan kita yang udah ada. Sambil mengabaikan info yang bertentangan. Yang tadi tuh, buktinya ada 10, diambilnya cuma 3 yang ngedukung. Yang 7 yang bertentangan itu dibuang tuh. Atau bahasa kerennya tuh sekarang tuh ini, cherry picking. Ambil yang kita anggap bener, buang yang kita anggap nggak bener atau nggak sesuai. Jadi kebayang kan siklusnya kan? Algoritma nyiptain echo chamber, ngasih info-info seputar konspirasi mulu. Terus waktu kita udah kejebak dan kepapar info soal konspirasi tadi, terjadi tuh bias konfirmasi. Dan akhirnya kita jadi makin percaya sama teori konspirasinya. Kalau ada yang ngasih tahu kalau konspirasi itu salah, udah kita buang tuh, kita nggak akan percaya tuh. Jadi sebias itu kita. Makanya nggak heran kalau ada guru yang curhat ke gua kayak tadi, muridnya make teori konspirasi buat rujukan primer. Karena ya tadi, kepapar konten, kejebak echo chamber, terjadi bias konfirmasi, akhirnya makin percaya dan dianggap kebenaran. Mana ngotot lagi biasa kan yang gitu tuh ya. It's really difficult to correct misconceptions once we accept them. The brain data suggests that myths are never erased, so we're concurrently storing both the original misinformation and its correction. That correction might fade from memory faster, and that leaves us with that original myth. Nah, dari tadi kan kita udah ngebahas soal teori konspirasi yang palsu ya, yang salah, yang nggak ada bukti ilmiahnya, dan kenapa otak kita bisa percaya sama itu. Nah, cuma sebenarnya ada gak sih konspirasi yang nyata, yang emang beneran terjadi? Dan jawabannya ya ada. Salah satu konspirasi yang terbukti beneran dilakuin tuh ini, MK Ultra, yang pernah kita bahas di video yang ini. Mama marketing lagi. Terus selain itu ada juga Operasi Northwoods yang hampir bikin pecah perang antara Amerika sama Kuba. Jadi Operasi Northwoods ini ceritanya di awal tahun 60-an, petinggi militer Amerika mereka tuh pernah ngusulin rencana buat melakukan serangan teroris palsu di kota-kota di Amerika. Mulai dari ngebajak pesawat, ngebom gedung, semuanya dilakuin tuh. Dan nantinya mereka bakal ngefitnah Kuba sebagai dalangnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar Amerika dapat dukungan publik buat nyerang dan invasi Kuba. Tapi ya untungnya rencana gila ini ditolak tuh sama Presiden Kennedy waktu itu. Yang sama Presiden waktu itu sih ditolak ya. Tapi kan Atau kita balik ke definisi awal konspirasi tadi deh. Persekongkolan, rencana jahat rahasia orang-orang berkuasa buat melakukan sesuatu yang jahat, yang ilegal. Nah, kalau gitu kan berarti kasus-kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan banyak pihak yang merugikan negara miliaran sampai triliunan rupiah, itu juga masuknya konspirasi yang nyata dong berarti. Ya dong, persekongkolan jahat yang ngebawa mudorot loh ini loh. Jadi ya emang konspirasi yang real, yang nyata tuh sebenarnya banyak ya. Cuma ya tetap gue mau ngingetin ke teman-teman gue di sini nih, kalau lu dapet informasi tuh jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kita cari buktinya, cari datanya, cari risetnya, dan kalau ternyata kita yang salah, ya jangan malu buat ngaku salah dan minta maaf. Apalagi kalau kita pakai mindset ilmiah, mindset saintifik, salah tuh nggak apa-apa banget loh. Apalagi kalau posisinya bukti-bukti yang kita punya, data-data yang kita punya tuh terbatas. Terus dibandingin sama data orang yang ternyata data dia tuh lebih terbukti, ya itu nggak apa-apa kita salah. Malah jadi ke-upgrade kan kita kan. Dan karena itulah makanya gue tuh respect banget sama orang-orang yang percaya konspirasi tapi mau ngebuktiin, nggak ngotot buta gitu aja. Kayak misalnya orang-orang bumi datar yang ada di dokumenter yang judulnya Behind the Curve. Nah itu gue respect banget tuh sama mereka tuh. Jadi mereka tuh bikin eksperimen, ngejejerin lampu dengan jarak yang udah dihitung, terus nantinya lampunya tuh bakal dilihat dari 3 papan yang dijejerin dengan jarak 15 meteran.
Jadi papannya tuh dilobangin gitu, terus nanti mereka ngintip dari situ tuh, dari lubang di papan itu tuh. Kalau bener bumi datar, itu cahaya lampunya tuh bakal nembus ke 3 lubang di papan itu tuh. Pas dicek cahayanya nggak tembus. Terus pas temennya yang megang senter disuruh naikin lampunya, itu baru tembus tuh. Atau berarti di situ mereka malah ngebuktiin kalau bumi itu bulat. Nah itu walaupun salah, tapi ya respect abis. Nggak modal galak pakai konspirasi doang kan. Tapi lu pernah gak sih dihantam terus sama anak konspirasi? Padahal mungkin lu ngebawa data, lu ngebawa riset, lu ngebawa teori-teori yang udah berlaku. Tapi tetap dihantam terus sama dia, cuma bermodal teori konspirasi. Tapi galakan dia di situ. Pernah gak? Silakan komen. We don't see you, Enrique. Lift up your light way above your head. Interesting. Oke, sekian Nerbunguin kali ini tentang kenapa kita gampang banget percaya sama teori konspirasi. Ternyata ya harus diakui emang ada dorongan-dorongan alami dari badan kita sendiri ya, dari diri kita sendiri buat percaya itu. Dan itulah kenapa ngisi otak kita itu penting biar kita bisa nahan kecenderungan ke situ. Ya, kalau merevisi gue ada salah, atau lo mau nanya atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.